Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabuk Film. Dan kali ini saya akan membahas seluruh alutsista dari film yang menjadi action yang berjudul The Raid tahun 2002, yang dibintangi oleh aktor yang sangat tidak asing lagi bagi kita, yaitu Jean-Claude Van Damme, yaitu teman saya ketika saya belajar ilmu bela diri di Slovakia. Aduh, ngarang aja. Film ini menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang disuruh untuk menggagalkan aksi pembajakan yang dilakukan oleh para mafia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya, guys. Diawali dengan diperlihatkan beberapa anggota militer yang nampaknya sedang berjaga. Lalu tampak dari kejauhan ada sebuah mobil yang perlahan mendekat. Anggota militer itu tampaknya penasaran melihat mobil itu karena tampak mencurigakan. Dan ternyata pengendara mobil itu adalah seorang wanita cantik dan lembahana yang bernama Galina. Lalu Galina pun meminta bantuan karena mobilnya yang sedang mogok dan ingin meminjam telepon dan akan melanjutkan perjalanan. Lalu anggota militer itu memperingatkan Galina bahwasannya wilayah ini adalah area berbahaya. Lalu dengan rayuan maut Galina, akhirnya anggota militer itu pun mau membantunya. Aduh, tahu aja yang bening-bening. Matanya langsung hijau. Dan tiba-tiba Galina pun dengan mudahnya menghajar anggota militer tersebut. Siapa Galina sebenarnya? Kita akan tahu nanti. Lalu Galina pun mulai menjalankan aksinya dengan memasuki sebuah ruangan rahasia yang dimana ruangan tersebut memiliki penjagaan yang amat super ketat. Tetapi Galina dengan mudahnya memasuki ruangan tersebut. Ketika di dalam, ia mulai mensabotase CCTV untuk mengelabui para penjaga. Lalu ia membobol sebuah berangkas dan Galina pun mengambil suatu benda yang tidak diketahui apa itu. Tetapi itu tampaknya sangat berharga. Dan film The Raid pun baru dimulai. Scene berpindah berlatar di Vienna, Austria. Lalu terlihat ada seorang pria gagah dan tampan. Ia bernama Jacques Christophe. Kita panggil saja Christophe. Dan di mana ia adalah seorang tentara bayaran. Ketika di dalam, nampaknya Christophe sedang bertemu dengan seseorang dan ia bernama Lars. Lalu Lars pun memberitahu Christophe tentang Galina, yang faktanya Galina adalah seorang pencuri kelas atas yang saat ini sedang menjadi buronan di negara Slovakia. Lalu Lars pun menugaskan Christophe untuk pergi ke Slovakia karena para mafia di sana akan mengadakan sebuah rencana pembajakan. Dan Christophe diminta untuk menggagalkan aksi rencana tersebut. Dengan bermodalkan uang sebesar $50, akhirnya Christophe pun akan pergi ke Slovakia. Sebelum berangkat ke negeri jauh di sana, Christophe pun berpamitan kepada istrinya yang bernama Maddie dan kedua anak tercintanya yang bernama Belit dan Ethan. Back soon, okay? I promise. Yeah, that's right. Ketika sudah sampai di Slovakia, Christophe pun mulai mencari sebuah tempat teater yang bernama Galina karena di sanalah Galina berada. Lalu ketika di dalam, Christophe pun dikejutkan oleh suara wanita misterius. Dan ternyata itu adalah Galina. Who are you? What? Move to the light now. I wouldn't trust you if you tongue. Ketika mereka sedang membicarakan tentang rencananya, lalu datanglah sekelompok militer yang langsung menyerang mereka berdua. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh Galina dan kemampuan militer yang dimiliki oleh Christophe, mereka berdua pun mampu dengan mudahnya melumpuhkan seluruh anggota militer di sana. Dan setelah itu keluar dari tempat tersebut. Setelah keluar dari teater tersebut, akhirnya mereka langsung membajak sebuah taksi dan mereka pun diketahui oleh semua anggota militer. Sorry, emergency. Menjadi adegan kejar-kejaran dan baku tembak yang membuat seisi kota menjadi porak-poranda. Lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh mereka terbalik. Dan hal ini membuat sebuah pom bensin terjadi kebakaran hebat.
Setelah sampai di stasiun, Galina pun melakukan sebuah penyamaran dan mereka berdua pun menggunakan ID card palsu untuk mengelabui para penjaga di sana. Ketika para penjaga sedang melakukan pemeriksaan identitas, ternyata salah satu dari penjaga tersebut sudah mengetahui bahwasannya itu adalah Galina. Dan faktanya, Christoph sudah bekerja sama dengan anggota militer tersebut untuk menjebak Galina dengan ditandai acungkan jempol oleh Christoph. Jadi sebenarnya Christoph itu bukan membantu kedatangan Galina, guys. Justru kedatangan Christoph hanya berpura-pura membantu Galina untuk mengalihkan dan menjebak Galina agar pertemuan dengan para mafia gagal. Oke, paham kan sampai sini? Lanjut. Dan pada akhirnya kereta pun mulai melaju menuju Jerman. Ketika di dalam kereta dengan suasana yang sangat mendukung, akhirnya Galina pun mengajak Christoph untuk melakukan cakung rawa lele. Tetapi karena Christoph adalah laki-laki jantan yang sangat setia kepada istrinya, ia pun menolak tawaran tersebut. Ini baru laki-laki sejati, tidak seperti Anda. Singkat cerita, terlihat ada dua orang pria yang tampaknya sedang berbincang-bincang. Kita sebut saja si Bully dan si Babang Tampan. Sepertinya mereka sedang kobam dan menceritakan pengalaman mereka satu sama lain. Called this very train 3 weeks ago. That was a beautiful story. Sweet. Singkat waktu ketika kereta hendak berhenti, terlihat ada beberapa orang yang tampaknya mencurigakan, yang nampaknya sedang memperhatikan sesuatu, dan tanpa diduga mereka adalah anggota mafia yang akan membajak kereta tersebut. Dan di dalam kereta, kita diperlihatkan pria tinggi besar yang bernama Mason, ketua dari geng mafia tersebut. Lalu si culun dan si preman pun mulai mengambil alih kemudi kereta. Dan si preman pun menusuk dan menembak kaki si kondektur. Lalu kereta pun berangkat again. Setelah kereta berjalan, para kelompok mafia tersebut mulai mempersiapkan aksinya dengan mempersiapkan senjata mereload peluru mengongkang senjata. Dan si culun pun memasang jammer ponsel untuk mencegah orang lain menelepon pihak berwajib. Dan ketika Christoph sedang bersiap-siap, tiba-tiba istrinya yaitu Maddie dan kedua anaknya Belly dan Ethan tanpa diduga datang ke kereta itu karena Christoph sedang berulang tahun. Belum lama mereka bersenang-senang, tiba-tiba Galina pun keluar dari kamar mandi. Akhirnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang membuat Maddie marah. Tuh kan gara-gara Galina sih kan. Tadi Christoph udah bilang gak mau, kan jadinya begini. Aduh. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Singkat waktu, para mafia tersebut mulai beraksi dengan membunuh seluruh para pekerja di kereta itu. Lalu Mason dan para antek-anteknya mulai menyandra semua penumpang dari kereta itu untuk mencari seseorang. Lalu ketika anak buah Mason hendak membunuh Galina, Galina dengan mudahnya membunuh orang tersebut. Setelah itu, ketika Galina hendak kabur, aksinya tersebut digagalkan oleh Christoph. Dan dari sini akan terungkap semua fakta bahwasannya Galina telah mencuri sebuah benda yang persis seperti di scene awal tadi. Dan itu ternyata adalah senjata kimia milik Slovakia yang bernama SV-43. Yang dimana itu adalah sebuah virus cacar yang telah bermutasi menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dan jika digunakan dapat membunuh seluruh penumpang di kereta itu. Lalu Galina juga memberitahu Christoph bahwasannya dalang dari semua ini adalah Lars, di mana Lars menyuruh Galina untuk mencuri virus itu untuk kepentingan pribadi. Benar-benar kampret emang. Lalu Galina pun berubah pikiran untuk bekerja sama dengan Christoph untuk menjaga virus tersebut. Scene berpindah ketika di dalam kereta, di mana Mason mulai mencari Galina dan Christoph, dan Mason menyuruh mereka semua untuk memberitahu keberadaan mereka berdua. Dan jika tidak, Mason pun tidak segan-segan untuk membunuh mereka semua. By the name of Galina Konstantin. She was accompanied by a man.
Dan ternyata tujuan Mason mencari Galina adalah untuk mendapatkan virus itu juga, yang dimana pasti untuk kepentingan pribadi. Lalu keberadaan mereka berdua diketahui oleh anak buah Mason. Terjadi baku hantam di antara mereka berdua dengan anak buah Mason, yang pastinya dimenangkan oleh Kristoff dan Galina. Lalu tanpa disadari, Mason sudah ada di belakang mereka. Lalu Mason pun merebut virus tersebut dan tanpa disengaja, Galina pun menjatuhkannya. Dan hal ini akan menjadi malapetaka bahwasannya virus itu akan menyebar dalam waktu singkat yang pasti akan menginfeksi dan membunuh mereka semua. You're not going. Oh, no. Henry. Lalu dengan segera Mason pun menghubungi helikopter untuk menjemput mereka semua. Terjadi lagi baku hantam antara Kristoff dan para mafia yang membuat Kristoff hampir mati. Adegan berpindah ketika Kristoff berhasil kembali memasuki kereta. Lalu tanpa disengaja Kristoff menemukan sang kondektur yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu Kristoff dan sang kondektur bekerja sama agar aksi para mafia tersebut tergagalkan. Lalu terjadi baku hantam di antara Kristoff, si culun, dan si preman, yang pasti akan dimenangkan oleh Kristoff. Dan kemudian ia mengambil alih kereta tersebut agar terus berjalan. Di sisi lain, terlihat semua para penumpang di kereta itu mulai mengalami demam tinggi, mual, dan muntah-muntah, yang berarti virus itu sudah menginfeksi mereka semua. Istri Kristoff yang seorang dokter pun menenangkan semua penumpang agar tetap tenang dan jangan panik. Tetapi bukannya ikut membantu, si bully terus-terusan ngoceh gak karuan. Kembali ke Kristoff, dengan instruksi yang diberikan oleh sang kondektur, ia pun mulai mempercepat laju kereta, dan ini menyebabkan helikopter yang akan menjemput para mafia itu pun gagal mendarat. Lalu tanpa pikir panjang, Mason pun menyuruh helikopter itu untuk mengikuti laju kereta tersebut. Di tengah sempitnya situasi terjadi baku hantam antara Kristoff dengan sepasang mafia yang membuat ruang hidrolik kereta tersebut mengalami kebakaran. Di luar kereta, terlihat Mason pun dengan segera menaiki helikopter. Lalu aksinya digagalkan oleh Kristoff dengan mengikat salah satu tangga tali helikopter tersebut dengan badan kereta. Dan karena hal itu membuat helikopter meledak menabrak bebatuan. Lalu setelah itu Kristoff pun menghubungi Jenderal Jacob dan mulai menceritakan semua kejadian ini. Dan belum lama mereka berbicara, tiba-tiba para mafia itu kembali menyerang Kristoff. Lalu dengan cepat Jenderal Jacob pun segera menghubungi NATO, yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara bersama Organisasi Kesehatan Dunia dan spesialis otoritas kereta api Jerman, yang mereka berencana untuk menghentikan kereta tersebut dengan merudal salah satu jembatan kereta, dan ini bertujuan agar virus tersebut tidak menyebar ke negara Jerman. Kembali ke dalam kereta, terlihat kondisi para penumpang semakin parah karena terinfeksi virus tersebut. Lalu ketika Madi melihat tanda di bawah si tampan, ia mulai menemukan sebuah jawaban yang faktanya mengapa hanya mereka yang tidak terinfeksi virus tersebut. Itu dikarenakan karena orang yang lahir sebelum tahun 1979 pernah diberikan vaksin dari virus tersebut yang sampai saat ini masih aktif di tubuh mereka. Dan hal ini menjadi jawaban mengapa hanya mereka yang tidak terinfeksi virus tersebut. Lalu bukannya membantu, si bully malah mewek gekaruan.
Setelah itu Kristoff segera kembali ke kereta tersebut untuk kembali mengambil alih kemudi, dan tanpa disadari Mason mengetahui keberadaannya dan mengancam akan membunuh istri dan anak-anaknya. Lalu ketika Mason ingin merebut vaksin virus itu, dengan cepat Kristoff pun melakukan perlawanan dan vaksin tersebut direbut oleh Ethan. Di tengah tegangnya pertarungan, tanpa disadari ada kereta lain yang datang dari arah berlawanan dan akhirnya mengalami tabrakan. Keesokan harinya, Kristoff pun mulai mencari keberadaan Ethan dengan menyusuri satu persatu ruangan kereta tersebut. Tetapi Ethan pun tak kunjung diketemukan. Dan Kristoff pun mengira bahwa Ethan sudah mati. Hal ini yang membuatnya putus asa. Setelah itu, Kristoff dan sang kondektur pun mulai bekerja sama untuk memberhentikan kereta itu lagi. Dan lalu tiba-tiba, Mason pun datang dan membunuh sang kondektur tersebut. Dan lagi-lagi terjadi pertarungan antara Kristoff dan Mason, yang pada akhirnya Mason pun tewas. Scene berpindah ketika kereta hampir mendekati perbatasan. Lalu Jenderal Jacob pun dengan cepat memerintahkan seluruh pasukannya untuk menembak sebuah jembatan di jalur kereta tersebut. Di samping itu, Kristoff dan si Babang Tampan pun berusaha menggantikan kereta tersebut. Ketika jembatan sudah diledakkan, tepat pada waktunya, kereta tersebut pun berhenti. Dikira sudah mati, ternyata Ethan masih hidup dan berhasil membawa vaksin dari virus tersebut. Lalu ketika kereta tersebut hendak jatuh, mereka semua pun segera keluar dari gerbong kereta tersebut. Dan tepat pada waktunya, kereta pun jatuh dan mereka semua selamat. Setelah itu, terlihat semua penumpang dari kereta itu sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena akibat terinfeksi dari virus tersebut. Lalu, dengan segera Kristoff memberikan vaksin tersebut kepada tim medis. Lalu tiba-tiba Lars pun datang dengan menggunakan baju medis. Tanpa pikir panjang, Kristoff pun memukul Lars karena ia tahu bahwa Lars adalah dalang dari semua kejadian ini. Tuh, ajab. Emang greget anjir. Si Lars emang tahu-taunya dalang dia. The virus, you have it? Yes, I do. What are you talking about? I don't know what you're talking about. This. Scene ditutup dengan diperlihatkan Galina yang sedang mencuri kalung berlian berharga. Aduh, taya kapok-kapokna ya budak. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja seluruh alur cerita dari film The Railed tahun 2002. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Dan kesimpulan dari film ini adalah jangan tidur siang hari, nanti kalah lomba lari. Oke guys, itu saja dan see you next time guys.